Jumpa lagi bersama Bu Riza. Hari ini Bu Riza akan membawakan sebuah cerita. Kira-kira apa ya ceritanya? Tonton sampai habis ya. Nah, cerita hari ini berjudul Jujur Lebih Baik. Ayo kita ikuti bagaimana ceritanya. Di sebuah hutan itu tinggal seekor gajah yang bernama Gaga. Halo, namaku Gaga. Dan seekor bebek yang bernama Becky. Halo, namaku Becky. Setiap pagi, Becky dan Gaga selalu saling menyapa. Halo Becky, selamat pagi. Wek, 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 wek. Selamat pagi juga Gaga. Gaga ingin tahu apakah hari itu Becky juga ikut berpuasa. Lalu Gaga bertanya kepada Becky, Becky, apakah hari ini kamu ikut berpuasa? Badanmu kan kecil, pasti kamu tidak kuat berpuasa. Gaga, apakah kamu juga berpuasa? Badanmu kan besar, pasti gampang lapar. Iya, Becky, aku akan mencoba berpuasa sebagai bentuk rasa syukur kepada Tuhan karena telah memberikan makanan untuk hutan ini dan kepada kita semua penghuni hutan. Iya, Kakak, aku juga ikut berpuasa. Lalu Becky pergi meninggalkan Gaga. Semakin siang, perut Becky semakin lapar. Aduh, perutku lapar sekali. Bagaimana ya ini? Kalau aku tidak berpuasa, aku akan malu pada yang lainnya. Akhirnya, Becky pun pergi ke kolam di hutan itu untuk menangkap ikan. Dengan sembunyi-sembunyi, Becky memakan ikan di balik pohon. Nyam, 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 nyam. Tiba-tiba datanglah Gaga yang ingin mengajak Becky bermain. Lalu Gaga memanggil Becky. Becky, di manakah kamu? Becky, ayo kita bermain. Becky pun mendengar suara Gaga. Lalu ia kaget dan tiba-tiba ikan yang dimakannya menyangkut di tenggorokannya. Becky, kamu makan ya? Tidak, aku tidak makan kok, kata Becky berbohong memberitahu Becky. Becky, kalau kamu tidak kuat berpuasa, makan tidak apa-apa, tetapi jangan berbohong. Lihat, tenggorokanmu sakit kan? Tetapi Becky tetap mengelak. Tidak, aku tidak bohong, aku benar-benar berpuasa, kata Becky sambil menahan rasa sakitnya. Ya sudah, kamu istirahat saja. Aku pulang dulu ya. Semakin sore, tenggorokan Becky semakin sakit karena masih ada ikan yang menyangkut di tenggorokannya. Becky pun menangis. Aduh, sakit sekali. Aduh, bagaimana ya cara mengeluarkan ikan yang menyangkut di tenggorokanku? Aduh, aku tidak bisa makan lagi karena tenggorokanku sakit. Becky pun terus menangis. Dia tak tahan lagi karena tenggorokannya semakin sakit. Badannya pun juga lemas karena seharian menahan lapar dan sakit. Becky akhirnya memutuskan untuk meminta tolong kepada Gaga. Ia pun cepat-cepat datang ke rumah Gaga. Gaga, tolong aku, aduh. Lalu Gaga pun segera keluar rumah dan bertanya kepada Becky. Becky, mengapa kamu lepas sekali? Karena berpuasa ya? Tidak Kakak, aku lemas karena tenggorokanku sakit. Aduh. Mengapa tenggorokanmu sakit? Karena ada ikan yang menyangkut di tenggorokanku. Lalu Gaga menolong Becky dengan memukul belalainya ke punggung Becky. Becky pun terbatuk-batuk dan ikan itu pun keluar dari tenggorokan Becky. Lalu Becky sadar dan meminta maaf karena telah berbohong kepada Gaga. Gaga, aku minta maaf, aku telah berbohong. Tadi sebetulnya aku makan ikan di balik pohon karena aku malu kalau ada yang tahu aku tidak berpuasa. Maafkan aku ya Gaga. Lalu Gaga menasihati Becky.
Becky, berbohong itu dosa. Lebih baik kamu jujur. Kalau kamu tidak berpuasa, tidak apa-apa. Semua mengerti kok kamu tidak berpuasa. Jika bohong akan dapat masalah kan? Jadi lebih baik kamu jujur supaya hatimu tenang dan tidak merasa ketakutan. Ya kakak, terima kasih nasihatnya. Becky akhirnya berjanji mulai hari ini ia akan menjadi anak yang jujur karena kejujuran itu akan mengurangi masalah dan menenangkan hati. Nah, bagaimana cerita hari ini? Seru kan? Kita akan berjumpa lagi dalam cerita selanjutnya. Dari cerita tadi dapat kita ambil kesimpulan bahwa kejujuran itu sangat diperlukan. Dengan kejujuran bisa menenangkan hati, dan jangan lupa kita selalu bersyukur kepada Tuhan karena sudah diberikan nikmat yang luar biasa. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.